berkat. Yesus temanku, penghiburku, hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya akan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita sudah di penghujung tahun 2022. Beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Ada beberapa orang yang merasa susah untuk memasuki tahun baru karena merasa dia tidak bisa hidup dengan sukacita, dengan rukun bersama dengan anggota keluarganya, dan juga ada yang tidak bisa memasuki tahun baru karena ada rasa tidak suka kepada seseorang yang memperlakukan dia menurut dia kurang baik dan sebagainya. Nah, mari sekarang kita belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain supaya memasuki tahun baru itu sama-sama penuh dengan sukacita. Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 36 mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, selama tahun 2022 dengan segala problem yang kami hadapi, kami akan akhiri dan kami akan memasuki tahun yang baru. Kami sadar bahwa ada banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Biarlah dosa dan kesalahan akan kami tinggalkan dan kami akan memasuki tahun baru dengan kekuatan firman Tuhan yang baru, sehingga kami boleh menjalaninya di dalam sukacita dan kebahagiaan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada satu perayaan ulang tahun, ketika tuan rumah itu sudah menyajikan kue-kue, minuman, makanan gitu ya, catering sudah siap, lalu salah satu cucu dari yang ulang tahun ini datang, dipeluk, dicium, dan kemudian dia ingin ambil kue ya, yang ada di meja. Tetapi oleh ibu dan neneknya dikatakan jangan, itu untuk tamu, untuk kamu ada di belakang. Anak itu bingung dan berkata, saya kan tamunya nenek, kan saya juga merayakan ulang tahun nenek. Betul, nenek bilang gitu, tapi itu untuk teman-teman nenek, untuk kamu ada di tempat lain. Anak itu dengan cemberut, akhirnya dia pergi meninggalkan meja yang penuh dengan kue. Padahal dia melihat dengan sukacita ada banyak kue di situ. Dia cuma pengen ngambil satu aja. Ya, tapi kok dilarang. Dan dia pikir bahwa ya mungkin karena dia masih kecil, lalu yang datang nanti seusia neneknya, ya sudah dia pergi ke tempat lain dan duduk di sana dengan wajah murung. Lalu ketika ada seorang yang lewat, tantenya bertanya, kenapa kamu kok murung? Anak itu menjawab begini, aku pengen cepat jadi tua. Loh, kenapa aku pengen cepat jadi tua? Supaya boleh ambil kue di meja itu. Aku masih kecil, aku belum boleh ngambil kue di meja itu. Itu cuma untuk orang-orang tua. Loh, kamu kan dikasih kue yang sama. Tapi memang bukan dari meja itu. Lalu anak itu tanya, apa bedanya? Kuenya sama, memang mejanya berbeda. Kenapa aku tidak boleh ambil dari meja itu?
Ya tantenya menjawab menjelaskan itu memang untuk tamu. Apa aku bukan tamu? Ya kamu tamu tapi kamu juga cucu. Jadi sayang mana nenek? Sayang tamu atau sayang cucu? Wah tantenya bingung tidak bisa jawab. Akhirnya ya sudah anak itu ditinggal dalam kemurungan. Nah, ketika kemudian beberapa waktu ada perayaan lagi, kebetulan itu di rumah tantenya. Tantenya sadar bahwa dia harus memperlakukan anak-anak kecil sama dengan orang tua. Karena waktu kemarin neneknya sudah membuat sakit hati salah seorang cucunya. Kemudian ketika anak itu datang lagi, dia tidak berani omong apa-apa, dia diam saja. Dan tantenya mengatakan, kamu mau kue? Boleh silakan ambil di sini. Ya, kamu mau ambil di meja ini, atau di meja makan, atau yang lain kamu boleh bebas. Lalu dia bilang, temannya tante kan tua juga, saya kan belum tua. Lalu tante itu menjawab, oh enggak apa-apa ya. Walaupun kamu belum tua, kamu boleh ambil di mana kamu suka. Mau kue, mau minuman, mau cookies, mau buah-buahan, silahkan kamu ambil. Kamu sama dengan tamu tante yang lain. Wah, wajah anak itu gembira. Karena apa? Karena dia dianggap, diakui sebagai seorang manusia. Walaupun dia masih kecil, walaupun dia masih muda, tetapi dia dianggap sama dengan orang dewasa. Secara perlakuan seperti ini membuat anak ini gembira, ceria. Sepanjang ulang tahun itu dia gembira. Beda ketika ulang tahun neneknya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa walaupun perkataan itu kecil, sederhana, tetapi bisa melukai hati seseorang. Karena kita menganggap orang lain itu satu dengan yang lain tidak sama. Nasihat firman Tuhan mengatakan sesungguhnya, lalu mulai Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Dari firman Tuhan juga mengajarkan dan mengingatkan, walaupun Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, tetapi keselamatannya itu bagi semua orang. Dia tidak membedakan apakah itu keturunan Israel atau bukan, apakah itu keturunan bangsawan atau bukan, apakah itu orang kaya atau bukan. Tetapi selama orang itu hidup bagi kemuliaan Tuhan, orang itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin selama tahun 2022 ini kita pernah memperlakukan seseorang dengan menganggap dia kecil atau meremehkan seseorang sehingga orang itu sakit hati. Mari kita ubah sikap hidup kita di tahun yang baru supaya kita lebih menciptakan hadirnya gereja Tuhan yang hidup, yang penuh kasih, yang penuh perhatian, yang penuh pengampunan. Biarlah gereja Tuhan diterima di tengah masyarakat dengan lebih sukacita, karena sikap seseorang itu tidak membeda-bedakan. Walaupun mungkin dia anak kecil ya, tetapi dia berharga di hadapan Tuhan dan di mata Tuhan. Memang anak kecil itu nakal ya, kalau duduk aja namanya anak kecil sakit, tapi kalau anak kecil sehat itu dia pasti lari-lari, bergembira, ambil ini, ambil itu. Tapi itulah jiwa anak kecil ya, dan kita tidak akan mengatakan karena kamu kecil maka kamu tidak boleh di sini. Biarlah dia merasakan bahwa dia juga dihargai, sebab Tuhan juga menyelamatkan jiwa-jiwa itu, jiwa yang kecil, jiwa yang dewasa, jiwa yang tua, semua diselamatkan, tidak dibedakan oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu mari kita perbaharui sikap hidup kita dengan bersama-sama kita menjadi satu keluarga yang penuh cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan bersama mengakhiri tahun 2022 dengan penuh damai, saling mengampuni, dan memasuki tahun 2023 dengan penuh sukacita, kekeluargaan yang lebih besar, kekeluargaan yang diberkati, kekeluargaan yang membawa nama baik Tuhan, gereja yang hidup di tengah masyarakat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, mungkin seringkali kami juga bersikap sama dengan meremehkan seseorang, siapapun dia yang ada di hadapan kami, seringkali kami remehkan. Ampuni kami. Biarlah kasih-Mu melimpah
sehingga kami juga boleh mengasihi setiap orang dengan kasih yang sama, dan kami boleh membawa cinta perdamaian Kristus kepada dunia ini melalui kesaksian hidup kami. Kiranya Engkaulah yang akan berfirman, kiranya Engkaulah yang akan berkarya, kiranya Engkaulah yang akan menuntun langkah hidup kami memasuki tahun yang akan datang. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya dan bimbing